Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Berbagai. Channel yang akan berbagi berbagai kisah unik, inspiratif, dan menarik bagi kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang Abdurrahman bin Auf, the crazy rich Sahaba. Abdurrahman adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat masyhur. Dia berasal dari Bani Zuhrah. Dia lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Artinya dia lebih muda ya dari Rasulullah. Ia termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun. Teman-teman masih ingat kan apa itu as-sabiqunal awalun? Ya betul, yaitu orang-orang yang paling awal memeluk Islam. Seperti sahabat yang lain, Abdurrahman juga mendapat cacian, makian, dan hinaan di awal-awal memeluk Islam. Sampai suatu ketika Rasulullah mengajak para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka pun pergi ke Madinah dalam keadaan tanpa membawa harta sepeser pun, kecuali hanya pakaian yang melekat di badan mereka. Setelah di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Nah, Sa'ad bin Rabi ini termasuk dalam Crazy Rich Madinah juga loh. Sa'ad bin Rabi berkata, "Wahai Abdurrahman, setengah perkebunan kurma di Madinah ini adalah milikku, dan akan kuberikan setengahnya milikmu." Wah, gimana ya kalau kita dapat tawaran macam ini? Senang banget kan pasti? Tapi Abdurrahman muncul sifat tidak mau menyusahkan orang lain. Lalu apa yang dikatakan oleh Abdurrahman? "Masya Allah, semoga Allah memberikan kepadamu keberkahan yang sangat berlimpah. Aku hanya minta tolong untuk tunjukkan di mana pasar." Nah, setelah sampai di pasar, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Abdurrahman mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Ternyata di Madinah, alat yang paling dibutuhkan adalah alat-alat perkebunan, termasuk cangkul dan sebagainya. Kemudian Abdurrahman bekerja sama dengan toko yang besar, lalu dia mengambil beberapa barang dan menjualnya kepada masyarakat. Lalu dia bayar barang yang telah diambil tadi, setelah barang tersebut laku terjual olehnya. Tak disangka, hanya dengan modal 0 rupiah, Abdurrahman meraup untung yang lumayan. Selang beberapa waktu, Abdurrahman melihat bahwa pasar Madinah ini sudah terlalu padat dan kumuh. Dia kepikiran untuk membuat pasar yang baru. Kebetulan di sebelah pasar Madinah ini ada lahan kosong yang kurang keurus. Jadi dia kerjasama dengan yang punya tanah untuk membuat lahan kosong tersebut menjadi pasar yang baru. Dipetak-petakinlah tanah kosong tersebut. Sistemnya bagi hasil antara dia dengan yang punya tanah. Siapa yang ingin membuat toko silakan menyewa dengan gratis. Kalaupun mau bayar, silakan bayar seikhlasnya. Nah, justru pasar yang baru ini jadi lebih banyak pengunjungnya daripada pasar lama Madinah. Karena para penjual yang menyewa toko di pasar Abdurrahman ini senang, biaya sewa yang tadinya gratis ataupun bayar seikhlasnya, mereka bayar dengan sangat besar. Masya Allah, kita lihat Abdurrahman ini orangnya kreatif, lalu dia juga menjaga integritas dan hanya menjual barang-barang yang berkualitas. Ketika berjualan, Abdurrahman hanya mengambil untung sekecil-kecilnya. Dia bermain di volume penjualan. Baginya, lebih baik untung 10 tapi terjual ke 100 orang daripada untung 1000 tapi hanya terjual di 1 orang. Selain itu, Abdurrahman punya sifat yang sangat dermawan. Ia mendapat julukan The Golden Hand. Orang-orang merasa senang hidup bersama Abdurrahman. Bagi mereka, harta Abdurrahman ya harta mereka juga. Kalau ada yang mau ngutang, diutangin. Kalau ada yang mau minta dilunasin utangnya, dilunasin sama Abdurrahman. Apapun yang orang-orang butuhkan, Abdurrahman akan berikan. Setiap mendapat keuntungan, Abdurrahman langsung sedekahkan keuntungannya. Suatu ketika, dia dapat keuntungan yang sangat besar, 1 ember emas. Lalu keuntungannya dia berikan kepada orang lain. Besoknya datang lagi 2 ember emas. Dia sedekahkan lagi kepada orang lain. Besoknya lagi, untung 4 ember emas. Dia sedekahkan lagi kepada orang lain. Sampai seperti itu seterusnya. Suatu ketika, jalanan Mekah penuh, ramai, dan sangat padat oleh unta-unta. Unta-unta tersebut membawa banyak barang dagangan, barang keperluan sehari-hari. Ternyata itu milik Abdurrahman. Lalu Abdurrahman berkata, "Silahkan ambil sepuasnya apa yang kalian butuhkan." Bayangkan 700 unta bawa banyak barang dan disedekahkan kepada orang lain barang-barang yang dibawa oleh unta tersebut. Luar biasa Abdurrahman.
Semakin Abdurrahman memberikan hartanya kepada orang lain, bukannya semakin miskin, justru Abdurrahman semakin kaya raya. Sampai suatu ketika Abdurrahman berdoa untuk dijadikan miskin, karena dia takut akan hisab Allah yang begitu berat. Justru kalau kita doa nih ya, supaya dapat rezeki yang melimpah. Nah, Abdurrahman berdoa supaya dijadikan miskin. Udah capek kaya raya. Suatu ketika terjadi perang Tabuk. Nah, perang ini berbarengan dengan musim panen kurma di Madinah. Setelah perang selesai, kagetlah para sahabat mendapati kurma-kurma mereka telah busuk karena telat dipanen. Dan bersedihlah para sahabat melihat kurma-kurma mereka yang selama ini mereka rawat dengan baik, dan ya bisa dibilang satu-satunya mata pencaharian mereka ya, menjadi busuk dan yang pasti gak laku di pasaran. Lalu Abdurrahman juga ikut bersedih melihat ini. Tak disangka Abdurrahman memborong semua kurma busuk tersebut. Dan kurma itu dia beli dengan harga yang normal, bukan dengan harga kurma busuk. Bersenanglah semua sahabat. Dan Abdurrahman pun hampir menjadi miskin, karena semua harta yang dia punya digunakan untuk membeli kurma busuk tersebut. Akhirnya doa Abdurrahman terkabul ya. Nah, selang beberapa waktu, ada wabah yang terjadi di Yaman. Dan obatnya hanyalah kurma busuk. Lalu pemimpin Yaman mencari-cari kemana ada yang menjual kurma busuk. Mereka mendapat kabar bahwa Abdurrahman punya stok kurma busuk yang sangat banyak. Lalu utusan dari Yaman datang ke Abdurrahman membeli kurma busuk punya Abdurrahman tersebut. Dengan harga berapa mereka beli? Dengan harga 10 kali lipat dari harga yang Abdurrahman beli. Itulah tadi kisah Abdurrahman bin Auf. Banyaknya harta yang ia miliki tidak menjadikan ia tamak, justru menjadikan dia semakin semangat untuk berbagi kepada sesama. Semakin Abdurrahman ingin menjadi miskin, semakin Allah tambah kekayaannya. Semoga kisah Abdurrahman menjadi inspirasi bagi kita semua. Apalagi buat kalian entrepreneur muda nih, yang baru merintis usaha atau lagi pengen buat usaha. Kisah dan strategi dagang ala Abdurrahman bin Auf bisa jadi teladan buat kalian, supaya usaha kalian makin untung dan berkah. Kekayaan orang zaman sekarang mah kalah sama kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett kalah jauh lah dibanding Abdurrahman. Apalagi Abdurrahman sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika dia masih hidup. Kalau ada yang bisa ambil manfaat dari video ini, ya alhamdulillah. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya makin banyak yang tahu kisah tentang Abdurrahman. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.